Shalom, God bless you all. Baik, yuk kita belajar tentang yang namanya Saul. Saudaraku, Saul itu anak orang kaya. Saul itu kemana-mana dikawal oleh bujangnya. Saul itu anak orang berada, anak orang ternama. Ya, Saul minder. Aneh kan saudaraku? Saul itu minder. Ketahuan dari mana? Ketika didapati, ketika Saul itu hendak ditabiskan Nabi Samuel, dia sembunyi. Saul itu bukan seorang pemberani. Saul bukan orang yang hebat. Saul anak orang berada, anak orang yang disekolahkan, anak orang menjadi gembala daripada lembu. Bukan gembala kambing domba, lembu. Saul itu seorang pengusaha besar yang sekolahnya tinggi, sehingga Saul punya kemampuan membangun kerajaan Israel dari nol, membangun keuangan, membangun angkatan perang, membangun ekonomi, membangun namanya pertanian, membangun semua yang dibutuhkan oleh orang Israel menjadi sebuah negara. Saul itu adalah proklamator daripada kerajaan Israel. Saul punya talenta yang luar biasa. Saul punya skill luar biasa, punya kemampuan manusia yang luar biasa. Dan Saul berhasil 40 tahun. Tetapi Saul itu orang yang minder. Saul bukan pemberani, saudaraku. Ketika Saul mau ditabiskan, Saul sembunyi. Ketika selesai ditabiskan, Saul kembali jadi gembala kambing domba, nggak punya pede, nggak punya percaya diri. Saul ketika bertemu Goliat, gemetar takut, tak berani ketemu Goliat. Sehingga kita boleh ambil sebuah pelajaran, orang-orang yang perkasa di bumi itu belum tentu ketika mendapatkan peristiwa-peristiwa dia menjadi perkasa. Orang-orang hebat itu punya titik-titik di mana terdapat kelemahan-kelemahan yang membuat dia itu bangkrut kemampuannya. Tetapi oleh karena Tuhan memilih Saul, membuat Saul terus berkemenangan walaupun memiliki banyak kelemahan, saudaraku. Saul punya rasa iri hati, Saul cemburu, Saul mengontrol anak-anaknya, Saul sampai kehidupan anaknya, pergaulannya dikontrol. Saul memberikan anaknya yang perempuan kepada pesaingnya. Tetapi di dalam kerajaan Israel, di dalam keluarga, Saul tidak punya skandal. Di dalam kerajaan Israel, Saul pemimpin yang dihormati. Tidak ada satu orang prajurit, tidak ada satu panglima pun Saul yang tidak menyegani dia, tidak menghormati dia. Semua orang menaruh hormat, taat kepada perintah Saul. Sehingga kerajaan Saul kerajaan yang kokoh, kerajaan yang dibangun yang melahirkan pahlawan-pahlawan bagi Tuhan. Kerajaan Saul adalah kerajaan yang tidak terkalahkan. Tetapi kita dapati Saul orang yang minder, Saul orang yang takut, Saul orang yang tidak percaya diri. Nah, di sini kita ambil sebuah kesimpulan, pengurapan Allah menjadikan kita manusia yang lain. Seperti Nabi Samuel katakan kepada Saul, kamu akan menjadi manusia yang lain. Penyertaan Tuhan, penyertaan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita akan menjadikan kita seorang pemenang, gak pernah kalah. Kalaupun akan dikalahkan musuh seperti Goliat, Tuhan kirimkan Daud. Tuhan selalu lindungi bukan Saulnya. Saul dilindungi karena ada visi dan misi Tuhan, ada firman Tuhan yang Tuhan udah bicarakan, udah Tuhan firmankan, udah Tuhan lepaskan bahwa Saul menjadi pemimpin bangsa Israel. Seturut kehendak Allah 40 tahun, semua harus berjalan. Sehingga di dalam kehidupan ini kita jangan pernah merasa kuat seperti Saul, jangan merasa hebat, jangan merasa berhasil. Karena Saul pada waktu berhasil, dia menjadi tidak taat kepada Allah. Saul orang yang minder, Saul orang yang tidak percaya diri, Saul orang yang tidak berani menghadapi Goliat. Saul ketika sudah habisnya jadi raja, dia tetap mengembalakan lembu. Setelah ditabiskan loh, kembali dia ke kampung halamannya, diikuti dengan orang-orang perkasa loh.
Saul sembunyi ketika ditabiskan. Tetapi ketika Saul menjadi berhasil, oleh karena penyertaan Tuhan, Saul menjadi tidak taat. Apa yang harus kita pelajari? Yang pertama, ada orang-orang termasuk kita mungkin ada di dalam seperti Saul. Orang-orang yang tidak punya percaya diri awalnya, orang-orangnya penakut, orang-orang yang tidak terlihat berhasil, tidak punya karunia talenta yang bisa ditonjolkan. Tiba-tiba Tuhan panggil dijadikan berhasil. Entah menjadi pelayan Tuhan yang hebat dipakai luar biasa, entah menjadi gembala yang membangun pelayanan demikian besarnya, entah menjadi penginjil dan karunia-karunia yang membangkitkan orang mati, entah sebagai seorang pengusaha, entah menjadi pemimpin rohani, entah menjadi tokoh-tokoh agama, entah menjadi orang-orang politik seperti Yusuf, menjadi pemimpin negara, menjadi pemimpin kerajaan seperti Saul. Orang-orang yang punya kemampuan yang hebat, lalu Tuhan datang panggil dan dijadikan luar biasa hebatnya, dan tidak terlihat lagi. Daud pada waktu jatuh tempo dengan Batseba, terlihat kelemahan Daud, membuat Daud jatuh. Saul tidak terlihat lagi. Semuanya silent kelemahan dia, semuanya tertutupi. Hati-hati dengan keberhasilan, hati-hati dengan kekuasaan, hati-hati dengan kejayaan, hati-hati dengan kekuatan, hati-hati dengan kekayaan dimiliki. Oleh karena kamu berhasil, oleh karena Tuhan. Daud juga sama, berhasil oleh karena Tuhan. Daud jatuh dalam kelemahan, Saul tidak. Saul tidak nampak kelemahan dia. Ini sangat menakutkan, lebih menakutkan dari kisah Daud, saudaraku. Perhatikan ini. Ketika kita tidak mendapati kelemahan kita, ketika kita tidak mendapati apapun, seakan-akan kita tidak berdosa, di situ ketika kita berhasil menjadi jaya, menjadi kaya, menjadi berkuasa, menjadi orang dihormati, disegani, menjadi berhasil luar biasa, di situ timbul satu hal di dalam diri kita, tidak taat kepada Allah. Saul 2 kali tidak taat kepada Allah. Yang pertama, dia memberikan korban persembahan. Yang kedua, ketika Allah memerintahkan bahwa hasil rampasan dari Raja Agag itu harus dimusnahkan, termasuk Raja Agag harus dibunuh. Tapi Saul tidak memusnahkannya dengan alasan yang tepat menurut Saul, dengan alasan yang pas menurut logika dia. Hati-hati ketika engkau berjalan bersama Allah, ketika Allah membuat hidupmu berhasil, oleh karena Allah, kamu memiliki logika sendiri, punya pertimbangan sendiri, punya pemikiran sendiri. Kamu akan menuju pada ketidaktaatan dan kamu akan mati dalam hukuman Tuhan seperti Saul. Kita kembali kepada Saul. Saul ketika menjadi berhasil, dia punya pemikiran itu benar. Namanya Nabi Samuel enggak datang-datang, rakyat meninggalkan dia, gimana dia menghadapi musuh ketika situasi peperangan. Lalu dia memberikan korban persembahan demi menyelamatkan kerajaan Israel. Kita selalu punya alasan menurut logika kita, yang benar menurut kita. Tetapi ingat saudaraku, yang benar menurut kita belum tentu benar di hadapan Tuhan. Yang benar menurut Tuhan belum tentu baik menurut kita. Perhatikan ini. Saul itu benar secara manusia. Dia seorang pemimpin yang membagikan hasil jarahan lembu-lembu tambun kepada rakyat yang miskin. Benar, tetapi dia melanggar perintah Tuhan. Sehingga satu hal yang kita harus hindari dari kisah Saul, orang-orang yang berhasil oleh karena Tuhan dan tidak nampak kelemahan sama sekali, itu Saul. Di mana akhirnya menjadikan kita arogan dengan kemenangan kita. Kita arogan keberhasilan kita, maka kita lebih berpegang pada pemikiran sendiri. Kalau Daud berpegang pada keinginan sendiri tentang Batseba, sampai Batseba dinikahi, membuat berantakan kerajaan itu, berantakan keluarganya. Saul ditolak Allah. Karena Saul akan berjalan dengan logikanya sendiri, pemikiran sendiri. Pada awalnya semua diatur oleh Tuhan. Dari pelayanan, pekerjaan, keluarga, segala sesuatu diserahkan sama Tuhan. Dan taat dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Dengan benar-benar minta tuntunan Tuhan. Tapi pada waktu jaya, kita sudah berjalan dalam kehendak kita sendiri. Kita sudah berjalan di dalam logika kita sendiri. Kita sudah berjalan dalam pemikiran kita sendiri. Kita sudah berjalan dalam pertimbangan kita sendiri. Dengan meniadakan perintah Allah.
dengan menyingkirkan, melengsarkan Yesus sebagai pengatur hidupmu. Pada awalnya kamu orang yang tidak berarti, penuh kelemahan, seperti Saul yang minder, ya, yang penakut, yang tidak percaya diri. Tapi ketika Allah hadir dalam hidupmu, kamu dipakai, diberkati, kamu dibuat menjadi berhasil oleh karena firman-Nya, kamu dipilih oleh Dia. Kelemahanmu tertutupi, tidak timbul lagi. Tetapi hati-hati, kita harus ingat tentang Saul. Saul meniadakan firman Tuhan. Saul melengsarkan Tuhan. Saul meninggalkan pemikiran Tuhan. Saul menjadi pemilik daripada segala sesuatu yang dimilikinya. Saul menjadi pemilik dari setiap keputusan dia. Saul menjadi pemilik daripada hidupnya dia sendiri. Sehingga Saul mengatur segala sesuatunya menurut pemikiran dia, pertimbangan dia. Di situ Saul dibuat Tuhan berhasil sampai akhir hidupnya. Tetapi roh Tuhan sudah meninggalkan Saul. Dan roh jahat merasuki Saul, mengganggu Saul. Hati-hati saudaraku. Ketika tidak nampak kelemahan kita, disitulah kamu akan memberontak terhadap Tuhan. Ketika kamu berhasil dan menjadi orang tidak nampak kelemahan sedikit pun, di situ ujian akan datang. Di situ hatimu tidak setia terhadap perintah Tuhan. Seperti Saul. Saul meninggalkan Tuhan. Saul tidak taat terhadap Tuhan. Saul menyingkirkan Tuhan. Saul meniadakan firman Allah. Akhirnya Saul ditolak Tuhan. Saul dirasuki roh jahat karena roh Allah undur dari Saul. Saudaraku, hati-hati dengan keberhasilan, hati-hati kekayaan, hati-hati dengan kebenaran. Daud dalam waktu hidup dalam kebenaran dia jatuh. Saul ketika hidup dalam kebenaran dia jatuh. Daud oleh karena keinginan dia dalam kesalahan yang kekeh tetap dia ingini. Saul di dalam pemikiran dia sendiri. Saul mengamankan kerajaannya. Saul membuat rakyat senang. Saul lebih memikirkan manusia. Saul lebih memikirkan yang dimilikinya, yaitu kerajaannya. Saul sudah hidup di dalam hasil dari keberhasilan yang Allah berikan. Dan sampai akhir hidupnya, Saul tidak ada skandal. Saul tidak ada kelemahan. Saul tetap menyingkirkan rumah-rumah berhala loh. Tetapi Saul akhirnya mencari penyembah berhala untuk mencari Nabi Samuel pada akhir hidupnya. Secara kontekstual, Saul di dalam tugas pelayanan, tugas pengerjaan, sebagai pengusaha, sebagai kepala rumah tangga, Saul itu clean. Tidak ada yang kesalahannya dia buat. Cuma dia kejar Daud mau bunuh aja. Tetapi kesalahan Saul meninggalkan Tuhan. Kesalahan Saul tidak taat terhadap perintah Tuhan. Kesalahan Saul mendirikan kebenarannya sendiri. Nah, di sini kita belajar. Banyak anak-anak Tuhan, banyak pelayan Tuhan, banyak hamba Tuhan ketika sudah berhasil mengikuti pemikiran sendiri, tidak mengikuti suara Tuhan lagi, tidak mencari pimpinan Tuhan lagi, tidak peduli lagi dengan Tuhan. Semua berdasarkan pertimbangan keselamatan diri sendiri, berdasarkan namanya mempertahankan apa yang dia miliki. Namanya membuat keberhasilan demi keberhasilan yang dia ingini. Itulah Saul. Salah satu namanya kehancuran, kejatuhan Saul yang membawa pada maut, mati masuk neraka. Itu adalah rasa pede yang berlebihan. Oleh karena berhasil, oleh karena tidak nampak namanya kelemahan, yang akhirnya percaya dirinya melebihi percaya dia kepada Tuhan. Yang pada akhirnya percaya dirinya membunuh imam atau pemimpin rohani yang membesarkan dia, yang dipakai Tuhan untuk mendidik pengenalan akan Tuhan. Sehingga Saul dibekali namanya urapan. Apakah Saul menjadi seorang nabi? Mas Saul seorang nabi. Saul mengenal Tuhan oleh karena Nabi Samuel yang ditunjuk Tuhan. Yang terakhirnya Nabi Samuel ketika diperintahkan Tuhan, diminta Tuhan untuk mengurapi
keturunan Isai, yaitu Daud, Nabi Saul berbicara bahwa aku nggak berani karena aku akan dibunuh oleh Saul. Saul akan membunuh Nabi Samuel. Saul udah lupa diri. Saul udah benar-benar udah tidak menghormati Allah, apalagi hambanya. Saudaraku, salah satu patok dasar hari ini bahwa ketika kita tidak menghormati Tuhan, sesungguhnya itu terjadi ketika kita tidak menghormati hamba-hamba Tuhan. Ketika kita meninggalkan Tuhan, sesungguhnya ketika kita tidak membutuhkan hamba-hamba Tuhan. Ketika kita tidak mengingat pimpinan Tuhan, sesungguhnya kita meninggalkan pemimpin rohani kita. Ketika kita meninggalkan suara Tuhan, sesungguhnya yang kita ikuti pemikiran suara hati kita sendiri. Ketika kita tidak memikirkan kepentingan pelayanan Tuhan, sesungguhnya kita memikirkan kekayaan keberhasilan kita sendiri. Inilah sindrom Saul. Inilah orang benar yang hidup tidak ada skandal, tapi akhirnya ditolak Allah. Oleh karena dia mempertahankan keberhasilannya. Oleh karena dia memiliki keberhasilannya. Oleh karena hatinya tidak setia terhadap Tuhan. Dan anehnya, ingat saudaraku, kisah Saul ini kisah yang sangat menakutkan. 40 tahun Tuhan tidak pernah menegur Saul lagi. Nah, ini sebuah pelajaran pahit buat kita ketika teguran Allah tidak datang. Ketika koreksi Allah tidak datang, baik melalui saudara-saudara seiman, baik melalui khotbah-khotbah hamba Tuhan, baik melalui saudara-saudara sepelayanan, baik melalui pemimpin rohani kita, atau rekan-rekan pelayanan, bahkan anak-anak rohani kita, atau namanya jemaat kita. Ketika kita tidak mendapat koreksi, juga ketika keadaan tidak mau kita terima sebagai koreksi, kita tetap kekeh. Di situ iblis akan merasuki hidup kita. Karena Saul, roh Allah undur dari Saul. Tetapi ingat, keberhasilan menjadi milik kita. Keberhasilan milikmu, saudaraku. Saul 40 tahun tetap tidak terkalahkan. Daud 40 tahun tidak terkalahkan. Tuhan tetap membela firman-Nya. Tetapi Saul mati masuk neraka. Daud jatuh dalam dosa begitu dalam sehingga dihukum Tuhan pada masa yang panjang, pada masa tuanya sakit, sehingga harus dicariin selimut manusia, karena seluruh selimut, biar selimut beruang kutub juga yang terkenal paling hangat, selimut bulu domba yang paling mahal, tidak bisa menghangatkan tubuh Daud. Daud mati dalam sakit. Tetapi Daud masih masuk dan dalam kerajaan surga. Daud diterima Tuhan sehingga Daud dikatakan biji mata Allah. Maka Yesus dikatakan keturunan Daud. Sedang Saul bukan hanya dicopot jabatan pelayanan dia, anak-anaknya ketiga-tiganya mati di dalam peperangan. Anak laki-lakinya panglima perang yang hebat-hebat tidak terkalahkan, mati dalam peperangan. Saul mati bunuh diri dalam peperangan. Sedangkan 40 tahun tidak terkalahkan, cuma ditunggu satu kali kalah. Ingat saudaraku, Tuhan itu punya pribadi, Tuhan punya karakter. Dia tahu cara menasihati kita, Dia tahu cara membimbing kita, Dia tahu menegur kita, Dia tahu cara membawa kita pada kebenaran. Tetapi Dia nggak pernah mau tahu ketika kamu menolak kebenaran Dia. Ketika kamu tidak mau dinasihati, kamu tidak mau dididik. Penghukuman Allah turun terhadap Daud karena kekeh tetap jadikan Batseba sebagai istri. Saul tetap kekeh dengan kehendaknya sendiri, mendirikan kerajaan dia. 40 tahun semua digenapi. Di situ Saul mati masuk neraka. Ketika awal kekalahan dia, cuma satu kali dia kalah. Di situ dia dibuang ke neraka. Karena dalam kekalahannya Tuhan tidak bisa ditemui. Dia cari pemanggil arwah cenayang. Saudaraku, ini sangat naif. Tuhan tunggu di akhir kita. Sedang kita itu berjaya, tetap kaya, tetap berhasil, punya perusahaan, ya pelayanan yang hebat, keluarga yang baik-baik, keuangan baik-baik, aset baik-baik, semuanya serba wah, serba mewah, semuanya serba megah. Sepertinya Tuhan bekerja, iya, karena firman-Nya yang menjadikannya, janji Allah. Dia nggak pernah ingkari janjinya. Tetapi kehidupan kita, langkah keputusan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, yang salah di hadapan Tuhan, akhirnya membawa kita ke neraka. Daud menghadapi penghakiman Allah, penghukuman. Saul tidak. Saul tidak.
Ini sangat mengerikan, lebih daripada mengerikan ketika kita menghadapi dosa Daud, yaitu kelemahan Daud. Ketika dia bertemu dengan Batseba, kebutuhan rasa disayang, rasa dibutuhkan, rasa dihormati, dihargai oleh Batseba dan Nabi Nathan. Saul tidak loh. Daud itu tidak berhasil dengan istri-istrinya. Istrinya dominan semua, orang-orang hebat. Daud tidak berhasil dengan panglimanya orang hebat. Memberontak anak-anaknya, Panglima Yoab memberontak, anak-anaknya memberontak. Semua memberontak. Salomo begitu menghargai ayahnya. Saul baik-baik semua. Tidak ada kerusakan. Sehingga hari ini kita harus hati-hati dengan keberhasilan ketika tidak ada teguran. Daud ada teguran. Nabi Nathan diutus. Ketika tidak ada koreksi, semua berjalan lancar, semua pembangunan baik, pembangunan rumah Allah, pembangunan keluarga, sekolah anak-anak, bisnis yang kita kerjakan, semuanya baik, semuanya hebat. Semuanya bertumbuh luar biasa, tidak ada yang turun. 40 tahun Saul. Tapi di titik kekalahan pertama, itu akhir hidup dia. Daud di pertengahan hidupnya, dia dihukum. Daud masuk dalam tempat perhentian Allah, Taman Firdaus Allah. Saul masuk dalam Hades, masuk dalam neraka. Ada dua peristiwa ini yang kita harus hati-hati. Kedua-duanya raja yang berhasil diurapi Tuhan. Mereka hidup, berjalan, berkenan oleh karena firman Allah menjaga mereka. Kehendak Allah, karena mereka dijadikan raja, menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Sehingga hidup ini sebenarnya alat, saudaraku. Menjadi apapun siapapun, kita ini cuma alat. Kita nggak boleh punya rasa memilikinya. Kita tetap harus mau dikendalikan Allah. Kita tidak boleh kekeh dengan keinginan yang salah yang membuat kita dihukum oleh Tuhan walaupun diselamatkan. Kita nggak boleh yang namanya menyingkirkan perintah Tuhan, menyingkirkan firman Tuhan, menyingkirkan kepemimpinan Allah dalam hidup kita. Oleh karena kita berhasil menyingkirkan pelayanan, menyingkirkan persembahan, apapun yang kita lakukan selama kita mengikuti Tuhan yang sudah baik, lalu tiba-tiba kita singkirkan. Menyingkirkan namanya kegiatan kita di gereja, menyingkirkan struktur-struktur pelayanan Tuhan berikan, menyingkirkan struktur-struktur rohani kepemimpinan, semuanya karena kita menjadi arogan. Buah daripada Saul itu arogan, nggak bisa dikasih tahu. Saul itu sombong luar biasa, karena berhasil dalam segala hal. Sehingga hati-hati dengan keberhasilan. Daud jatuh karena keberhasilan. Saul mati masuk neraka karena keberhasilan. Daud mendapat teguran Allah, Saul tidak. Daud jatuh dalam kelemahan dia, kekeh dengan keinginan dia sehingga berantakan hidupnya. Tapi Daud bertobat, tidak melakukan lagi. Dia tidak pernah lagi mengganggu istri orang. Dia nikahi Batseba. Batseba pun tidak menjadi seorang perempuan yang selingkuh. Daud tidak pernah berselingkuh lagi. Bukannya Allah terus diamkan, tidak. Tetap Daud dihukum. Tetap setelah Salomo kerajaan Israel dipecah sama Tuhan. Itu konteks berbeda. Tetapi yang kita bicarakan sikap hati kita, perilaku kita, sikap diri kita yang nggak mau dipimpin Tuhan lagi. Daud kekeh, dia bertobat tidak lakukan lagi, tetap mendapat hukuman. Tapi Daud bertobat tidak melakukan lagi. Saul meninggalkan Allah karena keberhasilan. Saul menyingkirkan Allah. Saul menjaga yang dimiliki dia. Saul meninggalkan pelayanan, meninggalkan semua persembahan yang diberikan kepada rumah Tuhan. Segala sesuatu yang pada awalnya Saul lakukan tuh saudaraku. Akhirnya Saul menentukan langkah dia sendiri, menentukan kepemimpinan dia sendiri, menentukan jabatan imam, dia menentukan persembahan ke rumah imam, semua karena Saul. Jadi Saul berjalan dalam kehendak sendiri. Banyak anak-anak Tuhan, banyak pelayan Tuhan, banyak hamba Tuhan yang ketika berhasil, dia berjalan dalam pemikiran sendiri. Dia berjalan dengan kehendak sendiri untuk menjaga apa yang sudah dicapainya. Hati-hati saudaraku, di situ kita bukannya keluar dari kehendak Allah, tapi kita menyingkirkan kehendak Yesus. Kita menyingkirkan firman Allah, kita melengsarkan Yesus menjadi pemimpin dalam hidup kita. Sehingga hidup kita di dalam hukuman. Anak-anak kita akan mati dalam pekerjaannya. Kerajaan ini akan diserahkan, pekerjaan saudara serahkan pada orang lain. Dan saudara sendiri mati masuk neraka. Saudaraku hati-hati.
keberhasilan akan menjerumuskan kita dalam arogansi dengan meninggalkan Allah. Amin, saudaraku.